saya Zelika Novitasari sebagai editor. Di sini kita akan membuat video wawancara. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu seorang mahasiswa dari Universitas Trinanti Program Studi Manajemen Angkatan 2022 yang sekarang semester 7 bernama Kak Risma Damayana yang merupakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik yaitu silat. Silat merupakan hobi beliau sejak tahun 2017 yang dimana sudah banyak prestasi di bidang tersebut di tingkat provinsi. Selanjutnya, tema wawancara kita pada kali ini yaitu 3 peran 1 tujuan mahasiswa, pekerja, dan atlet silat yang menginspirasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada wawancara kita. Halo semuanya. Oke, di sini kita akan mewawancari kakak hebat nih, yaitu kakak Risma. Yang dimana beliau ini seorang mahasiswa dan juga sekaligus menjadi atlet pencak silat dan juga sekaligus bekerja nih. Oke, yuk kita ikutin saya. Halo kak. Hai, Gimana nih kak kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, bisa ceritain nggak sih kak sedikit nih, kapan kakak tuh kuliah, kerja, dan juga latihan silat? Dan silat itu hobi atau ada sesuatu yang kakak kejar nih di persilatan? Ini yang ditanyain waktu dari kapan memulai silat apa waktu yang sekarang? Maksudnya Sekarang waktu misalnya, perharinya? Iya, perharinya atau kuliah dulu atau kerja dulu nih kak? Jadi kakak itu dimulai dari kerja dulu. Kebetulan kakak ini kerjanya di waktu pagi sampai di sore jam 2-an. Jadi dan kakak kuliahnya itu ngambil reguler sore dari sore sampai ke malam. Jadi perkiranya itu pulang kerja jam 2-an, istirahat 1 jam, lanjut jam 4 itu kuliah sampai ke malam, sampai jam 9-an kadang baru nyampe ke rumah. Dan untuk lanjut ke mengikuti latihan silat itu sebenarnya dibalik aja, tinggal diganti di waktu jam kuliah karena kan latihannya itu di hari Sabtu Minggu, sedangkan Sabtu Minggu itu kita libur kuliah kan, jadi tinggal dibalik. Jadi jadwalnya itu kebetulan kakak ini kerjanya tidak ada libur, Senin sampai ketemu Senin lagi. Oh, jadi Sabtu Minggu tetap kerja ya kak? Tetap kerja. Terus yang dari jadwal padat tuh kak, gimana sih cara kakak membagi waktu nih agar semua kegiatan jalan tapi kesehatan tetap terjaga nih? Kalau itu tuh ya kita tetap produktif, tetap jaga tidur, makan, intinya tetap atur jadwalnya itu sesuai dengan yang telah kita rencanakan, apa yang akan kita lakukan. Oke kak, terus selama menjalani kuliah, kerja, dan jadi atlet silat nih, ada nggak sih kak kesulitan besar yang kakak rasakan dalam membagi waktunya nih? Ada. Apa tuh kak? Kalau biasanya itu kalau ingin mengikuti kejuaraan, biasanya latihan itu lebih diporsi lagi, tambahan latihan. Jadi di situ tuh kadang ya kalau capek itu pasti capek ya. Tapi setiap orang itu pasti orang yang sukses itu pasti tidak lepas dari kata capek. Tapi kita harus melawan rasa capek itu. Kalau untuk kayak menyerah tuh pasti pernah sih, tapi dilawan. Oke, terus dengan jadwal yang super padat ini, pernah nggak sih kakak kepikiran buat ninggalin salah satunya nih dari banyaknya tugas, terus juga latihan untuk mengejar prestasi? Ada nggak kak salah satunya pernah ditinggalin nih atau rela cek itu? Kalau ingin ditinggalin sih alhamdulillah tidak, tapi pernah kepikiran. Cuma di waktu itu ingin berhenti di dunia silat, tapi bukan berhenti nih, karena kepikiran sejauh ini saya melangkah, masa saya harus berhenti gitu saja karena padatnya jadwal ini. Sedangkan jadwal ini saya ketahui bahwa ini hanya sesaat saja, pasti bisa saya lalui. Jadi di situ saya hanya mengurangi jadwal latihan lagi, tapi tidak berhenti ya, tapi mengurangi. Oke, dari kapan sih kak ikut silat tuh? Dari SMP kalau tidak salah. Oh, SMP tahun berapa kak? 2000 berapa ya? 17, 18 antara itu. Oh, udah lama ya kak jadi mengikuti silat ini. Jadi dari banyaknya kegiatan tuh, dukungan seperti apa sih kak yang paling berpengaruh nih ke kakak sampai bisa mengejar karir, pengalaman, prestasi secara bersamaan nih?
Yang pastinya dari dukungan orang tua ya. Kedua orang tua alhamdulillah membebaskan saya untuk mengejar hobi saya. Salah satu dia tuh sangat-sangat mendukung, apalagi kalau semisal ingin ikut tanding pasti ikut mensupport, selalu menanyakan kapan tandingnya, selalu menelpon. Intinya salah satu support yang paling mendukung itu support dari kedua orang tua. Dan alhamdulillah selama ini sampai titik ini mendapatkan teman lingkungan yang saling support. Oh, jadi dari keluarga maupun lingkungan Kak ya yang mendukung banget nih, sampai tiga-tiganya itu diambil semua Kak ya. Kayak ada satu pengalaman nggak sih Kak yang paling berkesan nih di tiga-tiganya? Pengalaman paling berkesan paling di silat ya. Pernah di awal saya mengikuti silat, mengikuti pertandingan mewakili Universitas Tridinanti. Di saat itu cuma ingin kayak ngelanjutin hobi nih. Tetapi setelah mengikuti event yang mewakilkan universitas, dan alhamdulillah di situ mendapatkan feedback, di mana mendapatkan potongan beasiswa SPP karena kakak sendiri ini kan jalur mandiri. Jadi sangat-sangat bersyukurlah, karena apalagi mahasiswa yang sambil kerja itu siapa sih yang mau ngasih duit segitu. Jadi sangat-sangat berkesan sih menurut saya. Nah, jadi sangat juga berpengaruh nih Kak ya, di bidang pendidikannya juga membantu potongan harga ya Kak ya. Iya betul. Oke, ada nggak sih Kak target atau cita-cita Kakak nih ke depannya, baik di dunia silat, pendidikan maupun karirnya? Di dunia silat dulu nih. Kalau untuk selama jadi mahasiswa ini mungkin ingin tetap menjadi atlet dulu. Tetapi kalau sudah mungkin lulus ya, dibilang ingin menjadi pelatih aja sih, untuk melatih agar mendapatkan generasi atlet yang hebat. Oke, jadi atlet itu nggak hanya di Kakak nih, ada penerusnya ya Kak? Iya. Oke. Ada pesan nggak nih Kak atau motivasi buat mahasiswa lain yang ada kesulitan menyimbangi pendidikan, kerja maupun hobi? Kalau dari kakak sendiri ya intinya kita harus produktif dan jangan bandingkan diri kita sama orang lain, karena setiap orang itu mempunyai ritme masing-masing, kemampuan masing-masing. Dan jika kamu merasa punya kemampuan ini, kamu harus yakin, jangan aku tidak bisa, tapi kamu harus yakin dengan kemampuan kamu, dan jangan pernah mengatakan menolak sesuatu karena kamu tidak bisa. Tapi harus dari kata tidak bisa itulah kita nanti menjadi bisa dan menjadi terbiasa. Jadi intinya tetap berusaha perlahan, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita itu punya porsi masing-masing, kemampuan masing-masing ya. Jadi tetap semangat lah pokoknya. Oke, terima kasih ya Kak atas banyaknya pengalaman atau motivasi nih kepada mahasiswa lain. Oke, mungkin itu saja wawancara dari kami. See you. Sekian video wawancara dari kami ucapkan Terima kasih. Sampai jumpa.